Tahukah kamu, ada seekor hewan biasa yang derajatnya diangkat begitu tinggi, hingga kesetiaannya abadi diceritakan di dalam kitab suci. Dalam lembaran suci Al-Quran, tidak hanya manusia atau para nabi yang kisahnya diabadikan. Ada sebuah kisah luar biasa tentang seekor makhluk berkaki empat yang bukan berasal dari keturunan bangsawan, bukan pula manusia berakal, namun namanya harum dikenang sepanjang masa. Ia adalah Qitmir, seekor anjing setia yang menemani pemuda-pemuda soleh yang kita kenal sebagai Ashabul Kahfi. Kisahnya bukanlah sekadar tentang hewan peliharaan, melainkan sebuah pesan ilahi yang sangat dalam tentang betapa kuatnya pengaruh sebuah persahabatan dan lingkungan pergaulan. Berabad-abad yang lalu, di sebuah negeri yang dipimpin oleh seorang raja kejam bernama Dicyanus, kemusyrikan dan kezoliman merajalela. Sang raja memaksa seluruh rakyatnya untuk menyembah berhala dan menghukum mati siapa saja yang menolak. Di tengah kegelapan moral tersebut, bangkitlah 7 pemuda bangsawan yang hatinya telah diterangi oleh cahaya keimanan. Mereka menolak tunduk pada kesesatan dan memilih untuk mempertahankan tauhid, menyembah Tuhan yang Maha Esa. Keteguhan hati ini membuat mereka menjadi buronan kerajaan. Mereka pun memutuskan untuk melarikan diri, meninggalkan kenyamanan istana dan gemerlap dunia demi menyelamatkan iman yang bertahta di dada. Dalam perjalanan pelarian yang melelahkan melintasi gurun yang gersang dan bebatuan terjal, para pemuda ini bertemu dengan seekor anjing gembala bernama Qitmir. Anjing berbulu coklat keemasan yang gagah ini seolah merasakan aura kesucian dan kebaikan dari para pemuda tersebut. Tanpa diminta, Qitmir terus mengikuti langkah mereka. Meskipun pada awalnya para pemuda itu berusaha mengusirnya karena khawatir jejak mereka akan mudah ditemukan oleh pasukan raja, Qitmir tetap bersikukuh. Ia menatap mereka dengan tatapan mata yang penuh ketulusan, seakan berikrar bahwa ia akan menjadi pelindung setia mereka di tengah bahaya yang mengancam nyawa. Setelah menempuh perjalanan panjang yang menguras tenaga, tibalah ke-7 pemuda tersebut di sebuah gua yang tersembunyi di lereng gunung berbatu yang sunyi. Gua tersebut menjadi satu-satunya tempat berlindung dari kejaran pasukan raja yang bengis. Mereka masuk ke dalam gua dengan langkah gontai, membawa harapan dan doa kepada Sang Pencipta, agar diberikan petunjuk dan keselamatan. Dan di mulut gua tersebut, Qitmir mengambil posisinya. Ia merentangkan kedua kaki depannya, bersiap menjadi penjaga yang tak kenal lelah. Kesetiaannya telah mencapai titik tertinggi, mengabaikan rasa lapar, haus, dan lelah, demi melindungi hamba-hamba Allah yang berhati suci. Dalam gua itulah keajaiban ilahi terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menidurkan ke-7 pemuda tersebut beserta anjing setia mereka. Bukan sekadar tidur semalam atau 2 malam, melainkan tidur panjang yang melampaui batas waktu manusiawi, yakni selama lebih dari 300 tahun. Selama ratusan tahun itu pula, Qitmir tetap berada di posisinya di ambang pintu gua, dengan kedua kaki depan yang terentang, seperti anjing yang sedang berjaga. Al-Quran mengabadikan pemandangan epik ini dalam surah Al-Kahfi, menggambarkan betapa teguhnya sang anjing dalam melaksanakan tugasnya. Tubuh mereka senantiasa dijaga oleh Allah agar tidak rusak dimakan zaman. Ketika Allah akhirnya membangunkan mereka dari tidur panjang yang menakjubkan itu, para pemuda tersebut mengira mereka hanya tertidur selama sehari atau setengah hari. Mereka tidak menyadari bahwa dunia di luar gua telah berubah total. Raja yang zalim telah tiada, runtuh bersama sejarah, dan kini negeri tersebut dipenuhi oleh orang-orang yang beriman. Saat salah satu dari mereka pergi ke kota untuk membeli makanan, barulah terungkap rahasia kebesaran Allah ini. Melalui koin perak kuno yang mereka gunakan,
penduduk kota menyadari bahwa pemuda-pemuda ini adalah legenda hidup, bukti nyata akan janji Tuhan. Dan di sisi mereka, Khitmir sang anjing setia turut menjadi saksi bisu kebesaran tersebut. Jika seekor anjing saja bisa terangkat derajatnya, dimuliakan namanya, dan diabadikan kisahnya dalam sejarah hanya karena bergaul erat dengan orang-orang soleh, lalu bagaimana dengan manusia? Bagaimana dengan kita, hamba Allah yang dikaruniai akal dan hati, jika kita memilih untuk terus berkumpul, bersahabat, dan menimba ilmu dari orang-orang yang bertakwa? Lingkunganmu menentukan siapa dirimu dan akan menjadi apa dirimu kelak. Dekatilah orang-orang soleh, karena aroma kebaikan mereka pasti akan menular dan membawa keberkahan dalam hidupmu. Semoga kisah agung Khitmir ini senantiasa menjadi pengingat bagi kita untuk selalu menjaga lingkaran persahabatan yang mendekatkan diri kepada Sang Pencipta.